Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Padjama, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo. Hari ini akan melakukan peer teaching hari kedua tanggal 16 Desember 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Ibu tanya kabarnya, adik-adik jawab seperti ini ya. Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, pres, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Oke, Ibu ulangi ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Pres, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari berikutnya semua bisa hadir ya. Sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kesiapan peserta didik. Mungkin ada sampah mungkin yang masih berserakan di meja, di laci meja mungkin. Pokoknya yang berhubungan dengan sampah-sampah. Disterilkan dulu ruangan untuk pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sudah. Masih semangat? Semangat. Masih, Bu. Masih, oke. Kalau memang masih semangat, Ibu tes dulu ya. Semangat. Kita melakukan ice breaking dulu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat, dang ding ding, dung dung dung. Semua tahu? Tahu. Iya, Bu. Tahu. Ya, tepuk semangat. Dang din ding Semangat. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, kemudian bermanfaat, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna dengan baik. Oke, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi cikni warzuqni fahman. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi berdoa kepada Allah. Akan Ibu tampilkan ya. Oke, jadi materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu berdoa kepada Allah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun kompetensi awal yang akan kita capai yaitu peserta didik memahami konsep berdoa dalam Islam, dan yang kedua
peserta didik dapat mengamalkan doa-doa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mengerti makna doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghafal dan mempraktekkan doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, menerapkan doa dalam berbagai situasi, baik ketika bahagia maupun dalam kesulitan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu memahami hubungan antara doa dan perilaku positif dalam kehidupan sosial. Oke, untuk memulai atau untuk tes kemampuan awal adik-adik, Ibu akan bertanya yang pertama, apa yang kalian rasakan saat berdoa kepada Allah? Paham Ibu merasa? Tenang, Merasa Bu. tenang, merasa tenang. Iya. Bahagia. Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Sebagai bentuk penghambaan. Meminta segala sesuatu. Nah, doa apa saja yang sudah adik-adik ketahui? Doa kepada kedua orang tua. Oke, coba Doa belajar. Oke, Doa coba adik makan. Doa minum. Oke, banyak ya. Coba Ibu minta salah satu peserta didik dulu, Pak Adik Alyun, Ya, untuk mempraktekkan bagaimana tadi doa yang sudah disebutkan tadi, doa kedua orang tua. ya Bu. Oke. Bisa? Bisa Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu. Pre. Oke. Nah, selanjutnya, kapan saja kalian merasa perlu berdoa? Di setiap waktu, Kapan? Bu. Oke. Setiap waktu Bu, ketika selesai sholat. Oke. Apa yang harus kita lakukan agar berdoa kepada Allah diterima, agar doa kita itu diterima oleh Allah? Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita diterima. Oke, bagus sekali. Untuk menambah pemahaman adik-adik, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu minta semua bisa mengamati dengan baik ya, karena setelah ini Ibu akan menanyakan hasil pengamatan adik-adik dari video pembelajaran ini ya. Setelah itu Ibu akan membagi adik-adik dalam beberapa kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sama-sama kita saksikan ya. Kita mengamati video pembelajaran. Berdoa kepada Allah. Akan membahas sekali Bu. Dalam doa kepada Allah. Volumenya Bu ditambah Bu. Doa dalam konteks Islam adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dan Allah. Doa adalah harapan atau ungkapan kebutuhan dan keinginan yang dipanjatkan seorang muslim kepada Apa saya ada, Bu? Saya tidak dapat bagikan DP. hadir. Banyak contoh doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yaitu doa kepada kedua orang tua.
Ayo adik-adik bersama-sama doa kepada kedua orang tua. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai nama-nama yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Adik-adik, selanjutnya hadis tentang doa. Yang pertama, dan doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Adik-adik, berikut ini adalah makna berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui ketergantungan pada Allah. Dalam hal ini, berdoa merupakan pengakuan bahwa manusia sangat bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalani hubungan dengan Allah. Artinya, dalam doa merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Allah melalui doa. Seorang muslim dapat berbicara, meminta, dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, memohon petunjuk dan bantuan. Artinya, dalam doa seseorang dapat meminta petunjuk dan kekuatan Allah untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Yang keempat, sebagai ekspresi rasa syukur dan kepasrahan. Artinya, doa bukan tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sebagai bentuk ibadah. Berdoa artinya bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Adik-adik, demikianlah materi tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membagikan LKPD di mana masing-masing kelompok ini akan memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ya. Iya, Bu. Ibu izin mau buang air kecil. Oh iya. Oke. Jadi ini LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada adik-adik. Masing-masing kelompok akan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ini ya. Jadi yaitu apa langkah pertama yang Anda ambil
ketika menghadapi kesulitan hidup atau stres yang berat. Kemudian, apakah ada doa tertentu yang Anda baca untuk mendapatkan ketenangan di hati di tengah kesulitan? Yang kemudian, masalah yang selanjutnya, apa saja adab berdoa yang Anda terapkan untuk memastikan doa Anda diterima dan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah yang Anda dapatkan setelah berdoa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi? Bisa? Bisa Ibu Guru. Oke, Ibu kasih waktu ya masing-masing kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD ini. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, bisa memaparkan hasilnya. Sudah ada kelompok yang selesai? Halo? Sementara mengerjakan itu. Sementara Bu, sementara mengerjakan. Ada Bu, sudah. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2 sudah selesai ya. Ya, ada Oke, berdoa silakan yang dipaparkan hasil. dalam Islam adalah memiliki waktu yang mustajab, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan sholawat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih kalimat yang singkat, padat, dan berisi, tidak berdoa untuk keburukan, bersungguh-sungguh dan mengulang doa 3 kali, yakin bahwa doa akan dikabulkan, tidak berlebihan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 tentang akhlak kepada Allah dengan berdoa. Berdoa adalah salah satu bentuk akhlak mulia kepada Allah. Melalui doa, kita menunjukkan rasa ketergantungan, kerendahan hati, dan penghormatan kita kepadanya. Kemudian, doa memohon petunjuk, yaitu doa istikharah. Kemudian, yang kedua, doa memohon kesembuhan. Ketiga, adab berdoa adalah tata cara dan etika yang harus diikuti saat berdoa kepada Allah, antara lain yang pertama memulai dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian kedua menghadap kiblat, kemudian ketiga mengangkat tangan, keempat mengucapkan sholawat, dan yang kelima berdoa dengan ikhlas dan khusyuk, kemudian keenam berdoa dengan bahasa yang dipahami, ketujuh mengulang-ulang doa, dan kedelapan berdoa dengan tenang dan tidak terburu-buru. Terima kasih Ibu. Itu pemaparan dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 4, Ibu. Oke. Siap. Silakan untuk kelompok 4. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, langkah pertama ketika menghadapi kesulitan atau stres. Pertama, kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Yang kedua, adab berdoa yang baik yaitu pertama, bersihkan hati dan niat. 2, menghadap kiblat. 3, meninggikan tangan. 4, berdoa dengan khusyuk. 5, mengulang doa. Dan keenam, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, ketika menghadapi kesulitan, doa yang dibaca itu yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik yang dipercayakan. Terus yang terakhir, hikmah berdoa.
yaitu pertama mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ketenangan hati, meningkatkan kesadaran spiritual, dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, demikian Ibu penyampaian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih plus dulu untuk kelompok 4. Untuk kelompok yang selanjutnya, Siap Ibu, kelompok 1. oke, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara bersama. Oke, baiklah. Yang pertama, apa langkah pertama yang Anda ambil ketika menghadapi kesulitan hidup atau stres yang berat? Jadi menurut kelompok kami, langkah pertama yang diambil itu adalah mencoba untuk berhenti sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam. Dengan demikian dapat memberi waktu untuk diri sendiri agar tidak terjebak dalam reaksi impulsif atau perasaan cemas yang berlebihan. Kemudian yang kedua, apakah ada doa tertentu yang Anda baca untuk mendapatkan ketenangan hati di tengah kesulitan? Jadi untuk kelompok 1 kami sudah berdiskusi dan sepakat bahwa doa yang akan diberikan yakni ada pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bidzikri Allahi tatmainnahu al-qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang berikut, apa saja adab berdoa yang Anda terapkan untuk memastikan doa Anda diterima dan memberikan hasil yang maksimal? Yang pertama, memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, meninggikan tangan, berdoa dengan khusyuk dengan penuh keyakinan, meminta dengan penuh kerendahan hati. Kemudian yang keempat, apakah hikmah yang Anda dapatkan setelah berdoa untuk mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi? Oke, yang pertama, ketenangan dan kedamaian hati. Kedua, meningkatkan rasa tawakal. Ketiga, menguatkan keyakinan akan kekuatan doa. Dan yang keempat, memperbaiki perspektif dan prioritas. Yang terakhir, meningkatkan keterhubungan dengan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua ya yang sudah aktif hari ini, yang sudah menjalankan diskusi hari ini. Selanjutnya, Ibu bertanya lagi untuk untuk pemahamannya adik-adik. Ya, materi apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang apa? Tentang doa, Bu. Ya, Doa. doa. Ada hikmah doa. Oke. Kemudian ada adab-adab doa. Kemudian hikmah berdoa. Oke, kemudian sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Yang pertama tadi apa? Langkah pertama yang diambil ketika mendapat masalah kesulitan yang sangat berat. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang doa yang kita baca setelah doa yang kita baca saat kita mengalami kesulitan ya.
tadi masing-masing kelompok sudah memaparkan apa doa-doa yang dibaca saat mendapatkan kesulitan atau masalah. Kemudian ada adab-adab berdoa. Ada tadi sudah yang menjelaskan diawali dengan pujian, menghadap kiblat. Kemudian apalagi tadi berwudu. Berdoa tadi. Kemudian mencari tempat atau waktu yang baik ya. Ada yang tahu waktu yang baik untuk berdoa? Setelah Ada yang selesai tahu? sholat. Setelah sholat, Bu. Setelah Setelah sholat. sholat. Sholat Doa. tahajud juga, Bu. Lanjut, Ibu. Doa Ya. malam, doa di sepertiga malam juga, Bu. Malam. Ibu 5 menit lagi istirahat. Ya. Apalagi hari Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada adik-adik atau ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Bu. Oke, adik siapa? Saya. Baiklah, Nira. untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu materi doa. Yang pertama, itu ada makna doa. Doa adalah sebagai permohonan atau permintaan yang diajukan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada contoh-contoh doa. Itu yang pertama, doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, doa memohon petunjuk. Kemudian yang berikut, doa agar diberikan kesabaran. Dan yang berikut ada hikmah-hikmah berdoa, itu yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa tawakal. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan batin. Dan yang terakhir itu mendapatkan petunjuk dan jalan yang benar. Kemudian materi yang terakhir itu ada adab doa, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, memulai dengan pujian kepada Allah. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang khusyuk dan ikhlas. Dan itu yang terakhir, berdoa dengan penuh rasa sabar. Jadi seperti itu, Bu, untuk kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Nindra. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik setelah mempelajari materi tentang doa? Apa perasaannya? Tenang, bahagia, Tenang, tenang, bahagia. Oke. Bahagia. Jadi kita bisa tahu bahwa doa itu adalah hubungan antara kita dengan Allah ya. Jadi dari pelajaran ini kita akan menerapkan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, insya Allah kita bertemu lagi pada materi yang berbeda ya, yaitu materi bertawakal kepada Allah. Oke, Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.